Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala DP3A P2KB, yaitu Bapak Dr. Andi Masailai. Yang terhormat Kepala UPT Wilayah 2 Benteng, yaitu Bapak Muhammad Tahir SIP. Yang saya hormati Lurah Benteng, yaitu Bapak Andi Aswar Ahmad Ashar Esos. Dan yang saya hormati pula ibu-ibu peserta yang sempat hadir pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan isinya juala kita dapat berkumpul di tempat ini guna melakukan suatu kegiatan, yaitu penyuluhan program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Selanjutnya sambutan kepada Lurah Benteng, kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Kadis P3A P2KB Kabupaten Kepulauan Selayar. Yang terhormati Kepala UPT PKKB Wilayah 2 Benteng dan para peserta yang kami banggakan. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan pada hari ini karena kita dapat diberikan kesehatan sehingga dapat mengikuti penyuluhan program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga di Kelurahan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar. Tak lupa pula mengucapkan banyak terima kasih Pak Kadis, Pak Kepala UPT sehingga terlaksananya kegiatan seperti ini, karena perlu kita ketahui bahwa di Kelurahan Benteng butuh penyuluhan tentang KB, stunting dan lain sebagainya, karena di Kelurahan Benteng ini masih banyak yang kurang paham tentang apa itu KB, apa itu stunting. Selama ini di Kelurahan Benteng masih banyak yang stunting dan sebagainya, seperti kurangnya pemahaman tentang perkawinan dan lain sebagainya. Jadi kami ucapkan kepada peserta selamat datang dan betul-betul mengikuti penyuluhan yang akan diberikan oleh pemateri. Untuk itu Pak Kadis, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan kepada Kepala DP3A P2KB sekaligus membuka acara dan memberikan materi tentang tempat terlalu kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang kami hormati dan kami banggakan Pak Lurah Benteng, yang kami hormati dan kami banggakan Pak Tahir. Ini adalah penggerak manajer lapangan dalam rangka bagaimana pelaksanaan program keluarga berencana nasional di wilayahnya. Para penyuluh, ibu-ibu hadirin sekalian beserta sosialisasi yang saya hormati, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita diberikan kesehatan dan kekuatan dalam rangka melaksanakan kegiatan yang sangat penting ini. Mudah-mudahan kehadiran kita diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nilai ibadah. Kemudian karena ada dua tugas saya. Yang pertama bagaimana memberikan arahan sambutan
sambutan sekaligus juga membuka acara. Yang kedua adalah bagaimana saya bisa memberikan materi. Nah, mungkin kita akan selaraskan, tetapi sebelum kita lanjut, baik, mari kita buka acara ini, acara penyembuhan ini, mudah-mudahan berkah. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara penyembuhan pembangunan keluarga dan keluarga berencana wilayah 2 saya nyatakan dibuka dengan resmi. Acara sudah resmi terbuka dan selanjutnya tambah-tambahan sambutan. Jadi Pak Lurah, ini memang program KB, cuma secara kebetulan yang menjadi koordinator itu adalah yang membidangi KB, tapi tugas ini adalah tugas saya, tugas bersama, di mana seluruh unsur harus terlibat dalam proses pembangunan keluarga dan pengendalian penduduk. Karena kalau tidak, apalagi kesadarannya masing-masing, kalau tidak ada kesadaran, ini berkemungkinan akan terjadi perdagangan penduduk. Itu sisi-sisi lainnya. Coba bayangkan, penduduk Selayar sekarang itu sudah 240 kalau saya tidak salah, 247 jiwa ya. Nah, kalau ini tidak dikendalikan, tidak ada program KB, kira-kira kalau lipat 2 kali, penduduk Selayar, kira-kira bagaimana keadaan kita? Misalnya tidak ada pengaturan kehamilan, pengaturan kelahiran, sedangkan saat sekarang saja kita sudah setengah mati cari lahan-lahan untuk pertanian, perumahan dan lain-lain sebagainya, sudah setengah mati, apalagi di perkotaan. Jadi ada 2 program nasional yang sangat penting dan itu sudah disampaikan supaya ada konvergensi, ada kerjasama antara LIKU, UPD di Kabupaten Kepulauan Selayar ini. Yang pertama itu adalah program yang terkait dengan pencegahan stunting. Tahu apa? Ibu-ibu sudah tahu itu stunting belum? Nah, nanti kita jelaskan. Jadi itu program pertama. Yang kedua adalah kemiskinan ekstrim. Baru-baru ini sudah kita bekerja sama dengan Bapeda dan Dinas Sosial sudah datang menemui ibu-ibu ya melalui kelurahan, dan kita sudah lihat bagaimana itu kemiskinan ekstrim supaya kita bisa hapuskan sehingga tidak ada lagi yang memang sangat sulit hidupnya. Kenapa dikatakan sangat sulit? Karena pengeluarannya itu per hari 10.000 lebih, ya saya lupa berapa pastinya itu. Nah, rata-rata itu pengeluaran kalau kita itu di atas itu, sedangkan 15.000 per orang itu sudah dianggap miskin, apalagi kalau 10.000. Inilah 2 program yang harus kita tuntaskan. Nah, di program ini coba ada slide ya. Kebetulan hari ini saya diberi tema pencegahan stunting untuk menghindari 4 terlalu. Jadi tema kita hari ini adalah cegah stunting untuk menghindari kehamilan 4 terlalu ya. Yang penting bukan sungguh terlalu. Ya. Jadi inilah yang kita persiapkan dalam rangka menyampaikan materi ini, karena ini sejalan dengan perbaikan kualitas sekaligus juga relevan dengan upaya pengendalian penduduk. Ya. Jadi, namun sebelumnya ya, saya tolong dibantu. Sebelumnya ini saya ingin bertanya kepada ibu-ibu, apa itu stunting? Karena sudah sering ada mungkin melalui media elektronik dan lain-lain itu sudah disampaikan terkait dengan upaya penurunan angka stunting, percepatan penurunan angka stunting. Ya, barangkali ibu sudah tahu apa itu stunting.
Ada yang tahu? Iya, tidak usah malu-malu. Nah, kalau ada yang pernah tahu, tolong bantu saya. Karena ini pokok. Sebelum kita membahas tempat terlalu, tentu kita harus tahu apa itu stunting. Ya, ada berbagai macam teori terkait dengan stunting ini, tapi yang terbaru ada tadi ya, terinfeksi penyakit secara terus-menerus sehingga menyebabkan tertambatnya pertumbuhannya, baik itu fisiknya maupun kognitifnya, otaknya. Tapi sekarang ini lebih yang menjadi penekanan itu adalah bagaimana dulu terciptanya keselarasan atau keseimbangan antara usia anak dengan tinggi badan dan berat badan. Ada aplikasi itu yang dikeluarkan oleh TNI Angkatan Darat, Persib, namanya Stuntat. Jadi kita tinggal kasih masuk untuk melihat apakah anak-anak kita stunting atau tidak. Tinggal memasukkan namanya, nicknya, kemudian hasil penimbangannya terakhir, ukuran badannya, tinggi badannya, dan umurnya. Itu nanti akan keluar apakah anak kita stunting atau tidak. Ada yang stunting di sini, ada anaknya? Ada ya, satu orang ya. Nah, terlalu muda pada saat kawin ini. Kalau terlalu muda itu memang makanya sebelum kita dalami ini saya akan berikan dulu pengarahan terkait dengan penundaan perkawinan. Jadi sekarang ada aturan juga sudah menekankan bahwa di undang-undang perkawinan itu sebenarnya nanti usia 19 tahun baru bisa menikah. Walaupun ya kadang-kadang ada yang terpaksa menikah. Karena kenapa? Konsekuensinya berat. Itu bagi ibu muda. Sehingga perlu diperhatikan, jangan terlalu muda. Ya. Ini terlalu muda. Ada beberapa hal di sini, tolong dilanjutkan Pak Tayyip. Terlalu muda supaya dia lihat. Ini yang di sini. Terlalu muda. Ya. Kita kasih pendek-pendek saya. Ini terlalu muda, ya. Kalau terlalu muda, kondisi rahim dan punggung belum berkembang secara optimal. Makanya biasanya kalau ibu-ibu itu kesulitan untuk melahirkan. Bahkan ada sesar, kemudian yang kedua juga, ya ini ada minyak. Tapi saya silakan itu lihat dan dengarkan ini. Kemudian yang kedua, mental belum siap untuk menghadapi kehamilan. Ya biasanya kan ibu-ibu muda itu panik. Begitu menghadapi kehamilan panik, dia tidak bisa merawat kehamilannya. Padahal itu pada saat-saat begitu terhenti haid, ya, begitu terhenti haid, kita sudah harus mendapatkan perlakuan yang baik dari suami. Secara psikologis itu suami juga seharusnya juga harus ada bapak-bapak ini. Seharusnya itu ibu secara psikos sudah mulai menenangkan istrinya. Sapu-sapu kamar saya istrinya dibuat senang. Kalau perlu mencuci untuk ya. Kemudian apa yang dibutuhkan oleh istri yang tidak memberatkan bagi kita itu penuhi. Karena kenapa? Supaya secara psikologis dia tenang. Bahkan kalau misalnya ada ini cerita ya, ada di satu tempat dia minta supaya dia ingin mengusap-usapkan bawaan bayi itu, Pak Tahir. Dia ingin mengusap-usap kepala gundul. Terpaksa tengah malam Pak suaminya ini gundul. Ini demi sayang istri supaya secara psikologis dia bisa tenang. Yang kedua, yang perlu diperhatikan ini adalah bagaimana gizinya. Ada sebenarnya ini kalau kita bicara gizi di ibu-ibu PKK tidak susah, karena kalau dulu namanya 4 sehat 5 sempurna. Nah,
kemudian berubah lagi menjadi B3, bergizi berimbang beragam ya. Kemudian di PKK ada namanya apa? B2SA. Nah itu sebenarnya sama saja. Jadi yang diharapkan adalah kandungan protein, mineral, dan air itu sudah harus ada dan berimbang. Kalau kebanyakan juga protein bisa kegemukan. Ya, saya ini agak kurus ini. Kemudian secara mentalitas, ini yang prinsipnya secara mentalitas, ibu-ibu ini ya serba kekurangan, makanya harus panduan, harus dipandu, diperiksa secara jadi datang ke posyandu, periksa dan kehamilan. Ya, karena biasanya ada hal yang terjadi, apalagi kalau misalnya ada yang terjadi itu mulut terakhirnya karena ya alat reproduksinya belum sempurna, sangat sempit, terpaksa harus disesar. Nah. Kemudian bayi lahir berpotensi prematur. Jadi juga karena tidak biasa mengurus kehamilan, belum biasa ini ibu muda, karena juga pikirannya belum tenang, tak biasanya ibu-ibu muda itu kalau misalnya usia 17-18 tak, biasanya kalau temannya pergi rekreasi ini, dia juga mau ikut rekreasi, padahal dia hamil. Seharusnya kan menjaga kehamilan. Nah, sehingga banyak aktivitas tanpa memperhatikan namanya, karena sifat keremajaannya, keingintahuannya itu masih dominan. Nah, mengikuti istilahnya lifestyle atau gaya hidup, akhirnya dia keguguran. Atau boleh jadi juga bayinya lahir prematur, belum waktunya, karena gizinya tidak terpenuhi. Kemudian berpotensi terjadinya pendarahan yang berakibat kematian pada ibu dan anak. Banyak ini ya, bukan banyak, ada kasus yang memang meninggal sama-sama karena terjadi pendarahan, tidak sempat lagi ada pertolongan. Kemudian berpotensi mengalami kanker serviks. Ya, ada juga ibu-ibu yang sudah tua juga biasanya kalau melahirkan itu berpotensi, tapi itu nanti sama dengan ibu muda. Kemudian kurang optimalnya menjalankan peran ibu untuk merawat bayi. Ya memang karena secara psikologis itu nanti pada usia 20 atau 21 itu baru memasuki masa adolescence, masa ketenangan. Kalau di usia-usia di bawah itu masih status ibu muda, apalagi statusnya anak, ya perhatiannya ke masalah anak kurang, lebih percaya kepada orang tuanya. Akibatnya kadang-kadang salah asuh. Nah, ini ada kebiasaan buruk kita di Selayar. Biasanya padahal itu bayi kan harus disusukan secara terus-menerus selama 6 bulan. Tapi gengsi nanti dilihat orang lain, bukan gengsi persoalannya. Ini mudah-mudahan yang lihat itu cuma bapaknya dan anaknya kan. Karena itu barang rahasia, tidak bisa sembarang. Barang rahasia ya. Jadi kita berharap ada ruang laktasi. Di PL juga sudah ada ruang laktasi. Cuma yang saya biasa sampaikan di kantor juga seharusnya ada Pak Tahir, tapi belum anggarannya. Iya. Kemudian yang terlalu kedua Pak Tahir. Kalau kita persingkat saja, silakan saja. Ya. Ini kita singkat-singkat saja karena Jumat. Ya. Terlalu tua ya. Ya, terlalu tua. Ini terlalu tua. Jadi, terlalu tua. Ya. Pada usia ini kondisi kesehatan ibu mulai menurun, fungsi rahim mulai menurun, kualitas sel telur mulai berkurang, meningkatnya komplikasi medis pada kehamilan, terutama pada saat persalinan. Jadi kalau di usia-usia seperti ini, di usia atas 35 tahun ini sudah bahaya, sudah ada tanda-tanda bahaya, makanya kita dianjurkan untuk tidak melahirkan.
pada usia seperti ini. Kalau misalnya mau melahirkan, makanya banyak untuk usia-usia seperti ini biasanya untuk mempermudah persalinan, biasanya melalui sesar, operasi sesar. Ya. Kalau ibu-ibu artis, ya kalau artis yang kawin cerai itu ada yang kawin cerai, tapi tidak semuanya, ada juga yang bagus. Itu lebih suka sesar. Kenapa? Karena yang lainnya tidak terganggu. Nah, kebutuhan bapaknya dan anaknya tidak terganggu. Nah, makanya dia lebih suka operasi sesar. Ya, buncit rahim menurut kemudian berpotensi mengalami komplikasi medis. Jadi memang juga ini pada usia ini, apalagi kalau misalnya gizi tidak beriman, olahraga tidak teratur, biasa muncul berbagai macam gejala-gejala penyakit, dan itu dipicu pada saat-saat hamil, karena pada saat hamil itu kita menanggung beban. Jadi pada saat hamil itu, kalau ibu-ibu belum hamil itu makannya untuk kebutuhan gizinya itu untuk ibu sendiri, tak? Tapi kalau hamil, anak-anak juga perlu makan. Makanya biasanya itu ibu-ibu yang hamil suka makan tengah malam, suka sekali makan. Walaupun ada juga yang tidak karena nidam, tak? Itu biasanya juga ibu muda biasanya sakit gigi, giginya selalu sakit karena itu kalsiumnya itu dihisap oleh anak, ya. Ini. Jadi diserap masuk sehingga setengah mati. Kemudian kasus ini kita ingin angkat pendampingan terhadap ibu muda yang berpotensi untuk anaknya stunting. Ternyata dalam perjalanannya itu belum sempat di audit, namanya audit kasus stunting, dia sudah melahirkan prematur. Kalau prematur itu biasanya anaknya pasti stunting. Dan kenapa? Anaknya itu kan berat lahirnya kan rendah. Nah, kecuali misalnya para stunting berat, kemudian biasanya kan masuk di inkubator, ya, di kaca, dianukan, dan ini kan membutuhkan banyak pembiayaan sehingga bisa melahirkan ini. Jadi kalau prematur itu bisa bahaya. Dan ini kalau mereka lahir prematur kemudian tidak diikuti dengan pemahaman atau pengetahuan gizi oleh orang tuanya, atau misalnya memang keluarga yang kurang mampu, ya jadilah dia anak stunting. Dan ini bahaya sekali kalau kita stunting. Kemudian dapat menyebabkan kematian pada ibu dan bayinya, kemudian berpotensi mengalami kanker. Kemudian untuk selanjutnya, ini tujuannya, cara menghindarinya supaya tidak hamil lagi. Diupayakan jangan hamil kalau sudah tua nih, kalau sudah cukup anak, tidak usah lagi hamil. Apalagi banyak nih, makanya gunakan alat kontrasepsi. Ada ibu ya memang sebenarnya dia tidak mau melahirkan, sudah tidak mau melahirkan, tapi dia juga tidak mau ber-KBE. Bagaimana caranya? Dia tidak mau melahirkan tapi tidak mau ber-KBE. Nah, karena laku alami. Nah, ada alami, sebenarnya ada yang alami, tapi harus sabar. Ini kalau ibu-ibu tidak mau ber-KBE, ada cara alami, tapi harus sabar. Naik di kanan bapaknya, turun di kiri, jangan singgah di tengah. Nah, kalau dia singgah di tengah pasti kan. Ya. Ada juga pantat berkala, senggama terputus itu juga sangat riskan, dan kemungkinan bobolnya itu lebih tinggi. Makanya kalau sudah usianya sudah di atas 35 tahun sebaiknya ber-KBE. Ya, itu ber-KBE juga tidak lantas kemudian ibu datang, kemudian mau dilayani, tidak, diperiksa dulu, ada konsultasi namanya. Jadi konsultasi dulu, ditanya-tanya riwayat penyakitnya bagaimana, adakan
kanseling, kemudian baru diberikan alat kontrasepsi yang cocok. Tidak serta-merta ketika ibu datang lantas kemudian langsung dilayani sesuai dengan keinginan ibu, tidak. Karena kenapa kita juga menciptakan rasa aman bagi ibu-ibu di dalam ber-KB. Itu tetap harus menjadi prioritas sehingga baik penyuluh maupun bidan yang menangani ini masalah KB ini memang sudah dibekali dengan kemampuan untuk melakukan kanseling. Jadi dia sebagai kanseler baru dipilihkan mana yang cocok. Kemudian ini tantangan juga, biasanya dia sudah coba-coba misalnya suntik, dia tidak beritahu kita, lalu kemudian berhenti, atau misalnya pil, apalagi pil itu bahaya, itu pil Bu, kan itu pil tiap malam ya, tiap malam ditelan satu. Nah biasa tiba-tiba karena dia merasa tidak nyaman langsung berpikir bahaya, itu karena subuh itu hormon yang disuntikan masuk, hormon progesteron itu maksudnya supaya terjadi pemerataan sehingga tidak bisa masuk itu sentuh. Nah, kalau kita berhenti bahaya, biasa hamil. Jadi ini sekali lagi tidak usah takut, tidak usah takut untuk ber-KB ya. Ini sudah ya. Kemudian konsultasikan pada putus sudah ya. Lanjut Pak Taib. Terlalu rapat. Ya, dia kawin di usia 17 tiap tahun atau tiap 1 tahun lebih ya. Nah, hamil lagi, akhirnya tidak bisa mengurus. Ada kejadiannya seperti ini. Ada kejadian di kampungnya mamanya, dia itu bersusu anaknya. Jadi kalau berak pagi-pagi, nanti sore kalau dikepul aja dibawa ke sungai baru dicelup. Jadi karena happy, aku nempel habis saya kasih lagi mana sempat, mana dia biasanya juga repot, apalagi kalau misalnya ekonomi tidak mampu, pasti mau tidak mau istri harus membantu itu. Iya, nah, kemudian kondisi lain belum pulih, lahir bisa juga sama balon ini. Pernah lihat balon ya, yang ditip ya, itu kalau balon ditip semakin ditip itu semakin menipis, nah, semakin kendor seperti itu. Nah, kemudian dapat mengakibatkan terjadinya gangguan kehamilan seperti anemia atau kurang darah. Nah, ini kemudian dapat menghambat proses persalinan seperti gangguan kekuatan kontraksi, letak dan posisi janin. Ya biasa juga ini kalau terlalu lapar anaknya susah. Saya juga karena ya belum paham dan sebenarnya pada usia itu mamanya sudah memasuki usia 30 tahun. Anak saya susah. Anak pertama ini susah, setengah mati di baletnya. Kemudian terpaksa digunting, harus digunting supaya lebar. Dia bilang istrimu mau karena kebetulan susah harus dipaksakan keluar, mau dijahit. Saya bilang iya. Lama-lama saya berpikir apanya yang dijahit ini. Nah, jadi kenapa bisa? Iya. Iya tak? Ya, jadi itu bisa menyebabkan seperti balon ya, seperti balon susah. Kemudian dapat gangguan kontraksi. Kemudian juga ini juga daya dorong otot ini kontraksinya itu semakin melemah. Itu, makanya itu ketika usia di atas 30 tahun yang olahragawan berat itu sudah tidak bisa lagi karena kemampuan ototnya semakin menurun. Kemudian dapat menyebabkan pendarahan pada pasca persalinan. Nah,
Ini ada kasus di dulu itu orang lontong. Jadi dia rapat, susu kita, susu. Sampai di sana terjadi pendarahan, tidak bisa tertolong. Sudah dibantu dengan ini, tidak bisa. Makanya kalau sudah tua, sebaik apalagi kalau sudah punya anak, kalau tidak punya anak ya Pak, apa boleh buat. Tapi kalau sudah punya anak tua, baru kita mau memaksakan diri, ya. Kemudian dapat menyebabkan kematian ibu dan anak, kemudian berpotensi dan lain-lain sebagainya. Lanjut. Risiko yang mungkin terjadi pada kehamilan yang terlalu rapat adalah pendarahan, gangguan ya sudah saya jelaskan tadi. Kemudian berat badan lahir rendah, yaitu berat badan 250 gram, dan ini sebenarnya ini kalau 2.500 ini gram ini sudah stunting, Kemudian biasanya juga ada cacat bawaan. Ya, banyak itu ya. Kalau ibu-ibu yang melahirkan pada saat usia tua, biasa anaknya cacat. Kemudian ada juga yang biasa wajah seri, pernah lihat ya? Yang wajah seri putus tanya kasih ya. Itu juga biasa terjadi. Kemudian tidak optimalnya tumbuh kembang jari. Ya. Apalagi kalau misalnya kasihan ibu-ibu yang sibuk, yang kerjanya suami terbatas, kemudian dia harus bekerja, kemudian asupan gizi tidak baik, kemudian tidak periksa secara teratur, ini bisa menyebabkan jadi ini kalau tidak bisa menyebabkan anaknya tidak sehat. Ya, kemudian jarak kehamilan antara satu dengan yang lain. Jadi ada begini, dia bilang silakan melahirkan sebanyak-banyaknya pada usia ini ibu ya, pada usia 20 sampai 30 tahun. Silakan dengan jarak 1 orang 5 tahun ya. Jadi silakan melahirkan sebanyak-banyaknya dengan jarak, karena ini harus diatur jaraknya 1 tahun 5 tahun 1. Jadi kalau 5 tahun 1 berarti kalau 10 tahun itu bisa. Kalau dulu memang ada pernyataan bahwa 2 anak cukup. Tapi karena kita menghindari hal tidak bisa dipaksa-paksa. Kalau mau punya anak-anak yang penting, yang diharapkan ini karena anak itu adalah generasi penerus, dia harus sehat, harus pintar, dan memiliki wawasan yang luas. Karena kemana lagi negara ini kita harapkan akan diteruskan ketika kita hanya melahirkan anak-anak yang tidak memiliki potensi dan kemampuan. Kemudian saya ingin bahas ya yang lain ya. Sudah terlalu banyak sudah ya. Saya ingin menggunakan ini karena ini sebenarnya ada hal-hal yang sangat penting. Ini terkait dengan pola asuh anak ya, dan saya tambahkan ini terkait dengan pola asuh anak karena ketika anak itu lahir lantas kemudian tidak diasuh dengan baik, tidak diarahkan dengan baik, maka ini akan menyebabkan sia-sia, sehingga pada saat dia begitu bayi sudah lahir, makanya ada namanya kelompok bina keluarga balita. Ini yang tidak jalan. Jadi di samping kalau di posyandu itu yang dibina adalah, yang diperhatikan itu adalah bagaimana pertumbuhan fisiknya, bagaimana tinggi badannya, bagaimana berat badannya, dan lain-lain sebagainya. Itu ranahnya kesehatan, dan kita juga kadang-kadang masuk. Tapi kalau terkait dengan
tumbuh kembang anak ini, dan ini sangat penting, itu sudah harus masuk ke bina keluarga wanita. Ada yang masuk di bina keluarga wanita ini? Ada? BKB? Ya, ya. Itu di situ akan diajarkan, akan dilihat tingkat perkembangan otaknya, kognitifnya, ya dilihat. Jadi diajari bermain dan lain-lain. Kan karena ada juga sama dengan kalau di posyandu lihat, kalau dia umurnya sekian seharusnya sudah misalnya tinggi badannya sudah harus begini, yang dia sama dengan BKB. Kalau di BKB, kalau misalnya anak seperti ini seharusnya dia sudah bisa bermain ini, misalnya. Makanya itu ada permainan edukatif. Dan hati-hati dengan anak yang terlalu dikerasi. Ini contoh saya, biasa ada yang rapat, ya. Jarak antara anak yang satu dengan ayah yang terlalu rapat. Ini kan anak-anak pertama biasanya butuh perhatian, selalu menangis dan lain-lain sebagainya. Biasa dipukul untuk menghentikannya, karena dipukul dia tidak mau, karena memang butuh perhatian. Akhirnya dipukul. Ketika dipukul, ini bisa terjadi trauma. Dan ketika muncul trauma akan hilang kepercayaan diri pada anak. Begitu disuruh bermain dengan temannya, dia akan menghindar, takut. Jadi ada anak itu yang pernah ditahan, begitu kita panggil namanya, langsung ketakutan, sembunyi. Karena kenapa? Salah asuh. Jadi hati-hati sekali dengan anak yang terutama bawah 5 tahun. Karena itu dia bilang si kompres, di bawah 5 tahun itu seperti menulis di batu. Apa ini kami menulis di air. Tamat sulut tidak. Ampan tamat telik kanan, sulit terkait baju-baju, karena dia melalui otak. Tapi kalau dia masuk di telinga kanan, keluar di telinga kanan bahaya. Tapi kalau anak itu bahaya, harus betul-betul diperhatikan. Kalau anak itu kita sering membentak-bentak, maka dia pun akan selalu membentak. Jadi apa yang dilihat, perilaku yang kita perlihatkan kepada anak, itu juga yang terjadi pada anak. Cerita saja, tapi ini mudah-mudahan cerita ini bisa menjadi ilham, tapi ini kejadian. Ada seorang anak namanya Luken, ada filmnya. Itu Luken pada saat orang tuanya masih, dia tinggal di tengah hutan, kemudian orang tuanya kena muntaber, mati totoan atau kebetulan ada serigala di situ. Dia ikut ke serigala itu, yang dia menetek sama serigala itu, menyusui sama serigala. 35 tahun kemudian dia didapatkan ini, yaitu persis sama dengan serigala. Jadi hati-hati dengan anak itu. Yang membuat dia menjadi serigala, atau makanya dia bilang kullu yuladu mauludi dalam fitrah wasal dan ausarnya dan lain sebagainya. Sesungguhnya anak itu lahir dalam keadaan suci bersih dan bunga ini yang akan menjadikan dia Nasrani atau Majusi, tergantung daripada pola asuh. Pola asuh biasa dan ini juga pola pendidikan usia dini yang perlu dikoreksi. Kadang-kadang itu di TK, ya, anak-anak ini dieksploitasi tanpa dia sadari. Contoh, suruh pakaian mini, joget-joget. Akhirnya apa itu, setelah dia sudah merasa terbiasa dengan pakaian seperti itu, tidak lagi merasa risih. Itu sudah, dia tidak akan merasa risih lagi. Makanya itu sejak kecil itu betul-betul harus diperhatikan. Apalagi kalau misalnya ada kasus ini, ya, kasus yang terjadi kebetulan ini hari Minggu. Jadi ibunya dengan bapaknya kan hari Minggu, dia senang, anaknya main kecil, usia 3 tahun, dia sudah mulai tahu. Ibunya dengan bapaknya sama-sama. Tiba-tiba anaknya muncul masuk, dia lihat mamanya, bapaknya, dia lihat mamanya menderita.
seolah-olah dia di gambarannya ini bahwa ibunya itu menderita. Itu yang terekam dalam kotanya. Begitu dia besar, karena dia perempuan, dia tidak mau menikah. Tidak ada penjelasan. Dia tafsirkan sendiri apa yang dia saksikan. Ya, makanya ini karena ini ibu muda semua, ya, ibu muda semua anak punya tolong datang ke posyandu, tolong datang ke posyandu supaya tumbuh kembang otaknya itu terbina. Kalau misalnya ada masalah, ini nanti akan ada rujukan. Kalau perlu kita rujuk ke psikiater atau psikolog, sehingga masalah-masalah yang terjadi pada kekurangan anak ini bisa teratasi. Ya. Jadi anak ini selalu saya katakan, makanya biasanya ibu itu yang baik masih dia menyusui sambil baca salawat. Ledakkan itu ke dalam jiwanya, karena kita yang menulis anak itu. Kalau mau dijadikan penyanyi, pagi-pagi sudah ajari lagu rock misalnya dan lain sebagainya. Jadi itu ikut. Makanya pendidikan usia dini itu sangat penting, dan kita berharap bahwa ibu-ibu datang. Berapa kali dalam 1 bulan ini posyandu ya? 1 kali ya? Itu jalan ya? Jalan. Hadir semua ibu-ibunya. Ini ibu-ibu yang ada di sini sudah ikut di posyandu tidak? Saya ada di Bina Program Wanita. Nah, kalau posyandu itu jalan, ya, BKB itu juga jalan, insya Allah kita akan melahirkan anak yang berkualitas, akan melahirkan generasi yang berkualitas. Kalau kesehatannya diperhatikan, karena itu di posyandu ketika ada namanya BGM ya, bawah garis merah. Kalau dulu itu di kelurahan, waktu saya masih camat itu ada namanya penanggulangan di situ. Jadi karena kalau dia dibuat BGM itu sebentar lagi peristiwa luar biasa itu ditangani. Kan sekarang barangkali sudah tidak ada ya Pak Lurah, terkait dengan PMT pemulihan dan penyuluhan. Itu diberi makanan tambahan kepada ibu-ibu, kepada anak-anak yang memang sudah di bawah garis merah, jadi yang kekurangan gizi. Kemudian untuk melihat bagaimana anak itu sehat secara mental, otaknya jalan, kemampuan kognitifnya jalan, itu dapat diukur melalui Bina Keluarga Wanita. Dan ibu itu diajari sendiri bagaimana mengukur kemampuan daripada anak-anak kita selama dia di bawah 5 tahun. Nah, dan ini sekarang kalau sekarang sudah ada, kalau diangkat ada kartunya ya di posyandu ya, kartu menuju sehat, makanya KMS ya, ada. Kalau di anu itu ada namanya kartu kembang anak, sudah ada kakaknya, ya, sudah. Itulah dicatat, nanti dicatat. Oh anak ini begini. Ini pada saat dia bermain ternyata dia begini. Nah, itu menjadi catatan, dan akumulasi dari itu bisa muncul rujukan. Makanya di peran kader sangat penting. Ini sekedar tambahan saja, dan saya yakin bahwa ibu-ibu sebenarnya paham dengan apa yang kita ceramahkan hari ini, apa yang kita sampaikan. Cuma belum kadang-kadang ada semacam ketidakberanian untuk mengikuti program KB, karena ini sebenarnya ujung-ujungnya ini yang 4 terlalu ini solusinya adalah program KB. Ya. Ada yang ikut KB di sini, semua ya. Ada yang belum, tapi ingin. Ada hambatannya di suaminya misalnya. Ada yang takut. Datang ke tidak masalah, datang ke bidang. Itu tidak sudah dia tahu. Kalau perlu memang kalau misalnya ada misalnya tensinya tinggi,
tidak akan mungkin diberi misalnya suntikan, dia dicarikan yang lebih aman. Iya, karena kalau tidak pasti kita akan anak kita yang sudah ini ya, insya Allah mudah-mudahan tidak stunting. Kalaupun misalnya tumbuh pertumbuhan fisiknya agak bagus, tapi bisa jadi juga kognitifnya terbelakang. Nah, kita ingin anak itu paripurna untuk menuju generasi emas ke depan. Saya rasa ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi ibu-ibu dan bisa mengikuti program keluarga berencana bagi yang belum. Dan saya berharap juga ibu yang sudah merasakan baiknya itu juga sampaikan kepada teman-temannya hari ini. Mudah-mudahan hari ini ada akses terbaru ya, ada akses terbaru itu yang kita lakukan. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan saya mohon maaf jika sekiranya metode komunikasi yang kita bangun ada hal-hal yang kurang nyaman, tapi itu semata-mata untuk memberikan kejelasan kepada ibu. Nah, kemudian jika ada hal-hal yang perlu diklarifikasi, ditanyakan, saya ingin lebih banyak pertanyaan lebih bagus, karena biasanya yang baik bertanya itu ingin tahu, dan ketika dia paham dia akan mengikuti program keluarga berencana nasional dengan catatan dia bisa menjadi aksetor. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada ini ada namanya program ABRI masuk kampung ya. Di kota juga bisa. Jadi itu pemanfaatan pekarangan. Kalau saya ini bisa buktikan tuh. Jadi pakai polybag, baru tanam di situ sayuran, bawang, apa dan lain-lain, tinggal di situ. Nah, jadi tidak semuanya harus dibeli, karena kalau harus dibeli semua terbagi. Jadi tidak usah mahal, yang penting kandungannya itu memenuhi syarat. Dan ini juga harus konsultasi pada saat hamil itu, konsultasi kebutuhan gizi. Ada di puskesmas itu. Kalau kita hamil, tanya-tanya, Pak ini kenapa anak saya ringan? Nah, ada pemeriksaan. Apa yang perlu saya lakukan? Apa yang perlu saya konsumsi? Karena kalau di start awal itu di hamil itu sudah harus. Kalau dia melahirkan bayi yang sehat, insya Allah punya daya kekebalan tubuh yang bagus, kemudian insya Allah juga tumbuh kembali bagus. Makanya masa-masa hamil itu sangat menentukan. Kalau saya waktu hamil mamanya itu diperhatikan dengan baik. Itu untuk melahirkan generasi yang berkualitas. Ya. Ya, silakan, ada yang mau bertanya? Ya, ada yang bertanya? Siapa mau bertanya? Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Yang saya ingin mau tanyakan itu kayak kalau ini anak yang sudah punya KIA, apakah harus mengurus BPJS, Pak? Karena kan saya kalau tidak salah pernah dengar bahwasanya NIK itu bisa menjadi nomor BPJS-nya. Terus kalau misalnya terus kalau misalnya ini Pak, ya, saya kan TPK juga Pak di pendamping keluarga. Terus ada sasaran Pak, dia umur 37 tahun nih. Sementara kan merupakan anak kecilnya. Ini terlambat kali. Saya bisa terlambat menikah, terlambat juga hamil. Nanti kalau kakek tidak ada yang menantu. Tapi ya Pak, jadi bagaimana Pak cara menanggulanginya itu Pak? Terima kasih. Iya. Jadi kalau BPJS-nya itu urusannya kesehatan ya, dia yang tahu itu. Tapi kalau aturan itu kan kita gratisan, gratis kesehatan, pelayanan dasar ya. Jadi yang penting ada ada KTP orang tua, biasanya dilayani itu aturan. Tidak harus dia datang ke BPJS-nya. Iya, tidak harus. Karena itu kan sudah dibayar oleh pemerintah daerah melalui asuransi kan, melalui BPJS itu aturan. Nah, kalau terkait dengan yang memang ini juga memang pertimbangan dia punya anak kecil, kemudian hamil lagi. Yang penting konsultasi gizinya itu. Jadi ini menarik, ini sebenarnya bisa diaudit ini. Bisa
yang usianya di atas 35 tahun kemudian hamil lagi. Itu yang perlu diamati, diperhatikan. Dan di sini yang penting konsultasi di sini aja. Makanya pendamping keluarga itu mengantar ke puskesmas. Bagaimana ini? Apa yang perlu dilakukan ini supaya bayinya tetap sehat? Karena kita juga tidak enak kalau orang tidak punya anak. Ya, dan setelah memiliki anak dua dianjurkan jangan lagi bersih. Ada juga yang terlambat. Nah, ini terlambat menikah bukan kemauannya, semuanya orang mau cepat-cepat menikah, cuma kan persoalan jodoh dan jodoh itu kan. Iya. Jadi dibawa karena rentan dengan masalah kesehatan, rentan dengan masalah pembunuhan gizinya, itu yang dikonsultasikan ke puskesmas. Jadi tugas kita kemudian begini, kebetulan ini kan ada pendamping keluarga. Jadi apa saja yang terkait dengan keluarga yang kita temui di lapangan, sudah ada konsultasi, sudah ada upaya hadir perusahaan juga, atau misalnya mengangkat kasih masuk dari sini, foto kasih masuk dari sini, dan itu adanya dibayarkan, kemudian perusahaan juga dibayarkan, tapi ada di pulau tidak pernah satu pun, ada beberapa desa itu tidak pernah memasukkan itu apanya dikasih uang, tidak pernah memasukkan, walaupun sedikit ya. Insya Allah semakin banyak semakin bagus. Ya, kalau di kota tidak masalah karena ada pulsanya masuk ya tiap bulan. Ya, ini juga perlu dikontrol, jangan sampai sudah kasih setengah mati kasih masuk dari sini pulsanya tidak jalan-jalan ya. Nanti ada lagi di medsos. Nah, DP3 PDO kami tidak bayar pulsa pendamping keluarga, bisa kita diperiksa ini misalnya. Makanya itu selalu saya hati-hati dengan hal seperti itu. Ya, ada lagi yang lain? Pak sedikit Pak, yang ada di Simil itu ada memfasilitasi bantuan sosial. Iya bisa. Ada di situ Pak. Ya, kayak semacam apa itu Pak? Contohnya kan begini. Itu kan ya. Kan contohnya begini. Itu kan keluarga itu yang keluarga berisiko stunting. Kebetulan ada yang kurang mampu, yang tidak mampu, ada yang namanya keluarga tidak mampu. Itulah masuk di daftar penerima bantuan. Ada namanya bantuan pangan tunai. Nah, bantuan pangan tunai diperuntukkan bagi ibu hamil dan ibu menyusui, masalah kasih. Itu diberikan makanan tambah langsung. Cuma memang ini juga hati-hati karena biasanya tidak tepat mulu. Keluar bantuannya di kecamatan atau di kelurahan, itu suaminya yang datang ambil, dia belikan rokok. Padahal ini untuk ibu hamil, untuk ibu menyusui. Nah, tugas pendamping keluarga menyampaikan kepada dinas sosial, bahwa ini ada keluarga ini belum terdata. Dia belum terdata, padahal dia tidak mampu. Misalnya, Berarti kita sebagai penjembatan di Pak. jembatan ya. Kalau perlu bawa ke sana, bawa kemudian kan biasanya diikuti juga memang dengan keterangan tidak mampu dari kelurahan. Kan sekarang kan jelas siapa yang tidak mampu. Cuma kan selama ini ada kesalahan dalam pendataan. Yang namanya manusia, ada terjadi error pada saat itu. Ada yang seharusnya tidak mendapat bantuan, ada yang seharusnya mendapat bantuan tidak mendapat bantuan. Nah, kalau kebetulan kita ketemukan itu, fungsi fasilitasi sosial itu di situ. Salah satunya ya. Ya. Ada lagi? Ya, masih ada yang ditanyakan? Ya, yang membagikan Asal jangan keluarnya itu habis karena saya. Makanya memang kalau tidak mampu itu yang harus terdaftar. Makanya
Kasihan orang-orang yang seharusnya mendapat bantuan tidak mendapat bantuan. Dan ini bukan bisa jadi kan begini. Situasi ekonomi itu kan bisa berubah. Sekarang saja ini pemerintah di Jawa Barat akibat daripada dampak kekeringan muncul banyak orang-orang yang miskin. Saya dibantu macam-macam. Jadi kalau misalnya sebelum-sebelumnya dia mampu, tiba-tiba terjadi sesuatu sehingga atau contohlah kebakaran tapi Pak Jumari mungkin miskin kan. Itu yang itu fasilitasi sosial namanya. Bagaimana supaya orang-orang yang memang tidak mampu bisa kesana mendapatkan talangan dari pemerintah. Jadi memang harus kita di lembaga pelayanan terkait dengan itu menunjukkan hati kita. Jangan hanya kan kadang-kadang kan bias persoalan pertemanan itu kadang-kadang membutakan kita. Kita tidak lagi mampu melihat yang jelas. Waktu saya camat dulu ya di Batak-Batak, saya tanya, kamu mau datang di sini, mau terima bantuan, saya bilang itu kau pakai mobil, kau pakai misalnya banyak, pakai emas banyak, pada saat dia mau menerima bantuan itu dia perlihatkan bahwa saya tidak miskin, padahal dia menerima bantuan miskin, dia akan perlu diperbaiki. Ini yang perlu diperbaiki. Jadi begitu fungsi sosial pendamping keluarga. Jadi fasilitasi keluarga dalam rangka perlindungan kebutuhan. Dan itu nanti di-upload di sini. Ya, ada lagi? Oke, masih ada yang ingin bertanya? Ibu Baluta juga? Baluta? Nanti apa yang ditanyakan? Iya. Karena begini ya, ini masalah sambil lalu ya, kalau mau bertanya langsung saja ke sini tangan. Di Selayar itu syaratnya pertumbuhan itu adalah protein. Di Selayar kurang apa? Ya, mana air, mana ciri-ciri. Makanya sekarang Pak larang itu bantuan susu kan udah dibelikan susu di desa itu makanan tahu tidak belikan telur karena harus protein berikan apalagi kalau kita ikan. Dan ada pola yang salah ya, ini juga perlu diperhatikan. Biasanya kan kita punya anak kecil masa pertumbuhan, masa balita ya, mau 2 tahun. Itu kalau beli ikan, bapaknya yang didahulukan, yang besar-besar, yang isinya bagus. Dan sementara yang butuh sebenarnya anaknya ini. Bapaknya kan tidak mungkin ditunggu, kan? Banyak tumbuh besar itu. Ini juga pola makan yang salah, perhatian yang salah. Nah, pola asuh ya. Asuh yang salah. Bapaknya saja yang dikasih sana biar anaknya biar keren tidak bisa begitu. Utamakan anak. Kasih tahu bapaknya bilang ini anaknya yang bawa. Ya. Ada juga kan begini. Ini biasanya kan anak-anak itu ada yang sudah merangkak, seharusnya merangkak pada usia-usia tertentu sudah merangkak. Belum bisa merangkak berarti itu masalah. Nah, tapi kita tidak pusing, yang penting bapaknya merangkak. Nah itu bapaknya merangkak. Perhatikan. Jadi anak itu menginspirasi kita untuk lebih hati-hati. Kuncinya memang itu yang menulis itu anak adalah ibunya, bapaknya. Nalajanya sama biasa tuh batu ikut di sini bukan. Ya, dan ada lagi pertanyaan. Sambil walaupun saya sementara bicara, kalau ada yang mau bertanya, silakan. Kalau tidak ada, jam berapa nih Pak? Saya dulu, Mak. Iya, selesaikan saja kalau gitu. Terima kasih ya Bu ya.
Dan kalau misalnya ada terkait dengan masalah keluarga, kadang-kadang di DP3 PDKB bukan hanya membicarakan tentang pembangunan keluarga dan keluarga berencana, tetapi juga kita itu masalah kekerasan dalam rumah tangga. Misalnya ada kasus kekerasan terhadap anak, itu bisa dilaporkan ke kami untuk didampingi kalau misalnya di berkasus bermasalah, ya, karena itu salah satu tugas kita melakukan pendampingan. Jadi ada pendampingan secara psikologi. Ya, kalau tidak ada lagi, saya kembalikan kepada Pak Tahir untuk menutup acara ini, dan sekaligus saya terima kasih kepada Pak Yohan yang telah memberikan fasilitasi sehingga acara kita bisa berlanjut dengan baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kalau ada masalah, ada persoalan, silakan lakukan konsultasi ke DP3 P2KB Kabupaten Kepulauan Selayar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Ya, kira-kira ada yang bertahan sebelum kita buka bagaimana ini? Atau Ibu Balita sudah? Bu Hamil? Ya, intinya kalau ada yang ingin bertanya setelah di acara ini atau besok atau lusa, bisa hubungi kami. Ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan ucapan hamdalah